Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Sekitar 2 bulan yang lalu, anime Kimetsu no Yaiba Season 2 telah resmi tamat. Lalu setelah video terakhir dari season 2 tersebut tayang, pihak studio anime Kimetsu no Yaiba bernama Ufotable memberikan konfirmasi kepada para penonton bahwa anime Kimetsu no Yaiba season 3 direncanakan akan segera ditayangkan pada tahun 2023 nanti. Tentunya info tersebut sangat dinanti-nantikan oleh para fans Kimetsu no Yaiba di seluruh dunia, khususnya Indonesia. Oke, oleh karena itu di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang 10 fakta unik yang ada di anime Kimetsu no Yaiba Season 3 yang wajib kalian ketahui. Sebagai disclaimer, fakta yang akan Mimin jelaskan ini merupakan fakta yang telah Mimin rangkum langsung dari terjemahan manga atau komik resmi dari serial Kimetsu no Yaiba. Jadi sudah dipastikan untuk kebenarannya. Oke, sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai saja pembahasannya. Pada fakta unik yang pertama, boneka Yorichi. Pada season 3 nanti, Tanjiro dan antek-anteknya akan menjalankan misi di desa penempa pedang. Di desa tersebut, nantinya kita akan diperlihatkan bahwa terdapat boneka tiruan dari sosok pemburu iblis terkuat sepanjang masa yang bernama Yorichi Sugikuni. Boneka tiruan tersebut dijuluki dengan nama Yorichi Zero Shiki. Boneka Yorichi itu merupakan boneka milik leluhur Kotetsu. Siapa Kotetsu, Min? Kotetsu merupakan salah satu bocil berbakat yang ada di desa penempa pedang. Boneka Yorichi memiliki 6 tangan dan 6 pedang, karena sang pembuatnya dahulu merasa bahwa untuk mendekati kekuatan dan gerakan yang dimiliki oleh orang aslinya yaitu Yorichi Sugikuni, idealnya boneka tiruan tersebut harus memiliki 6 tangan dan 6 pedang. Walaupun begitu, perbandingan kekuatan boneka tiruan tersebut masih sangatlah jauh lemah dibandingkan Yorichi Sugikuni yang asli. Pada saat itu, masih belum ada yang tahu tentang sosok Yorichi. Bahkan Kotetsu juga hanya tahu bahwa boneka tersebut merupakan tiruan pendekar pedang dari 300 tahun yang lalu di era Sengoku. Tanjiro yang pernah memimpikan Yorichi pun masih samar-samar belum tahu pasti setelah melihat boneka Yorichi. Boneka Yorichi secara turun-temurun selalu dijaga dan diperbaiki oleh keluarga Kotetsu. Nantinya boneka Yorichi akan melawan pilar kabut Tokito dan hasilnya Tokito akan menang dan bagian zirah bonekanya rusak. Bahkan beberapa tangannya pun putus. Satu pedang boneka tersebut juga diambil oleh Tokito. Walaupun telah dirusak oleh Tokito, boneka tersebut masih sanggup bertarung. Kali ini boneka Yorichi akan melawan Tanjiro. Tanjiro akhirnya bisa menang dan boneka pun hancur lebur. Saat setelah hancur, kita akan dikejutkan bahwa di dalam boneka Yorichi terdapat pedang milik Yorichi asli yang telah berkarat. Pedang berkarat itu nantinya akan diperbaiki oleh penempa pedang yang bernama Hotaru Haganezuka. Nantinya di akhir arc Swordsmith Village, Tanjiro akan menggunakan pedang tersebut untuk membunuh iblis bulan atas 4 Hantengu. Lalu kemudian di fakta unik yang kedua, saudara kembar Tokito. Pada season 3 nanti, kita akan dikejutkan dengan fakta unik bahwa ternyata pilar kabut Tokito memiliki saudara kembar. Kakak kembar Tokito bernama Yuichiro. Yuichiro telah mati di masa lalu karena telah dibunuh oleh iblis. Pada akhirnya, iblis yang membunuh kakak kembarnya itu juga dibunuh oleh Tokito di masa lalu. Mereka dipertemukan kembali di season 3 nanti pada saat Tokito sedang terdesak melawan iblis bulan atas 5 Gyoko. Saat itu Tokito mengalami kilas balik dan mengingat kembali masa-masa bersama saudara kembarnya tersebut. Lalu kemudian di fakta unik yang ketiga, perjuangan Haganezuka. Pada season 3 nanti, kita akan diperlihatkan bahwa terdapat seorang penempa pedang yang bernama Haganezuka Hotaru. Dia merupakan penempa yang biasanya membuat pedang Nichirin milik Tanjiro. Dalam hal ini, di tengah gempuran serangan iblis bulan atas 5 Gyoko, Haganezuka mencoba untuk memperbaiki suatu pedang Nichirin milik Yorichi yang telah berkarat.
Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki pedang berkarat tersebut. Bahkan tubuhnya telah terkena berbagai serangan Gyoko dan banyak mengeluarkan darah. Namun dia masih saja tidak bergeming dan terus memperbaiki pedang tua Yorichi tersebut sampai benar-benar bisa digunakan. Lalu sampai pada akhirnya di scene terakhir di Arc Swordsmith Village nanti, pedang tersebut akan digunakan Tanjiro untuk membunuh iblis bulan atas 4 Hantengu. Selanjutnya untuk fakta unik yang keempat, tragisnya kisah cinta Kanroji. Dalam fakta unik kali ini, di season 3 nanti, kita akan diperlihatkan tentang kisah cinta Mitsuri Kanroji di masa lalu. Kanroji merupakan wanita yang suka makan. Dia selalu memiliki porsi makan di atas manusia biasa. Kekuatan fisik yang dimiliki oleh Kanroji juga melebihi wanita-wanita lain pada umumnya. Walaupun bentuk lengannya kecil, tapi kekuatan Kanroji setara dengan kekuatan wanita berotot. Bahkan pada saat masih berumur 14 tahun, Kanroji bisa mengangkat batu yang ukurannya hampir sama dengan tubuhnya sendiri. Selain itu, karena terlalu sering memakan kue mochi sakura, jadi rambut hitamnya berubah menjadi pink dan sedikit hijau mirip bunga sakura. Warna rambut tersebut dianggap aneh oleh banyak orang. Bahkan karena warna rambut aneh dan kekuatan fisik yang dimiliki oleh Kanroji, Kanroji pernah dihina-hina oleh seorang pria yang ditaksir oleh Kanroji. Menurut pria tersebut, hanya seekor binatanglah yang mau menikahi Kanroji. Karena hinaan tersebut, Kanroji pun merubah warna rambutnya menjadi hitam kembali. Lalu kemudian usahanya pun membuahkan hasil. Tiba-tiba saja muncul seorang pria yang ingin menikahi Kanroji. Namun karena perubahan tersebut membuat Kanroji merasa tidak nyaman karena telah menjadi orang lain, pada akhirnya percintaan Kanroji pun kandas kembali. Dia pun menjadi pemburu iblis dan akhirnya bertemu dengan pria baik yaitu pilar ular yang bernama Obanai Iguro. Lalu selanjutnya di fakta unik yang kelima, munculnya mark para pilar. Di fakta unik ini, para pilar yang mengikuti misi di desa penempa pedang akan menunjukkan kekuatan tanda mark mereka untuk pertama kalinya. Pilar Kabuto Kito akan menunjukkan tanda marknya pada saat dia hampir mati karena terkurung dalam bola air milik iblis bulan atas 5 Gyoko. Pada saat itu, dia mengingat kakak kembarnya dan juga mengingat berbagai perkataan Tanjiro. Lalu selain Tokito, pilar cinta Kanroji juga menunjukkan kekuatan mark miliknya. Tapi kali ini, mark milik Kanroji begitu sangat unik. Biasanya mark muncul dari tubuh menyebar ke area muka. Tapi khusus Kanroji, marknya tidak menyebar. Marknya hanya ada di dada Kanroji bergambar bunga-bunga cinta. Mark tersebut membuat kekuatan dan kecepatan Kanroji semakin bertambah. Bahkan tubuh palsu Hantengu juga terkejut dengan perubahan kekuatan Kanroji. Kemudian yang keenam, kekuatan unik Genya. Pada season 3 nanti, Genya Shinazugawa akan menunjukkan kekuatan miliknya yang tergolong sangat unik. Genya memiliki kekuatan untuk berubah menjadi iblis dengan sementara waktu. Bagaimana caranya, Min? Untuk menggunakan kekuatannya, Genya harus memakan bagian dari tubuh iblis. Dengan gigitan dan pencernaan yang spesial, Genya bisa menirukan kekuatan iblis yang bagian tubuhnya telah dimakan. Bahkan, bentuk fisik Genya juga akan ikut menjadi seperti iblis yang dimakannya. Senjata pistol Nichirin yang digunakan oleh Genya juga ikutan berubah menjadi bentuk iblis. Kemudian yang ketujuh, masa lalu tragis Genya. Lalu selanjutnya, selain tentang kekuatan unik Genya, di season 3 nanti, kita juga akan diperlihatkan flashback masa lalu yang dialami oleh Genya dan keluarganya. Genya dan saudara-saudaranya selalu disiksa oleh ayahnya sendiri. Bahkan karena begitu sangat dibenci oleh warga desa, ayah Genya ditusuk hingga mati. Setelah ayahnya mati, keluarga Genya hanya tersisa Genya, Sanemi ibunya, dan para saudara kecilnya. Suatu ketika, ibunya pergi dan pulang terlambat. Ternyata pada saat ibunya pulang, ibu Genya telah menjadi iblis yang ganas. Iblis ibunya Genya telah membunuh semua saudara kecilnya Genya. Yang tersisa hanyalah Genya dan kakaknya yaitu Sanemi. Karena ingin melindungi Genya, Sanemi dengan nekat membunuh ibunya sendiri yang telah menjadi iblis di hadapan Genya langsung. Sebenarnya di sini terdapat hal janggal. Sanemi membunuh ibunya hanya menggunakan pisau biasa. Padahal kan kalau kata Urokodaki Sakonji, iblis hanya bisa dibunuh dengan menggunakan Nichirin atau sinar matahari langsung.
Tapi kalau menurut Mimin sih sebenarnya yang membunuh bukanlah Sanemi. Sanemi hanya membuat iblis ibunya sekarat. Yang membunuh ibunya sebenarnya cahaya sinar matahari setelah jasad ibunya ditinggal. Lalu setelah kejadian tersebut, Genya salah paham dan menganggap Sanemi sebagai pembunuh ibunya. Kemudian yang ke-8, iblis lemah Hantengu. Nantinya di season 3 kita akan ditunjukkan bahwa sebenarnya betapa lemahnya iblis bulan atas 4 Hantengu. Loh kok bisa Min? Hantengu sebenarnya terlihat kuat karena dia memiliki beberapa tubuh palsu yang digunakan untuk melawan musuhnya. Tubuh aslinya hanya bisa bersembunyi dan berlari tanpa bisa bertarung. Apabila tubuh aslinya masih utuh, tubuh palsu Hantengu akan selalu bangkit kembali setelah dibunuh. Bahkan tubuh asli Hantengu bersembunyi di tempat yang tidak bisa dinalar oleh manusia. Terdapat tubuh palsu yang lemah dan kerjaannya hanya lari dan bersembunyi. Tubuh palsu tersebut berukuran kecil, tapi tubuhnya sangatlah keras. Karena pedang Tanjiro juga tidak bisa menebasnya. Tanjiro berhasil menebasnya setelah mendapatkan pedang Yorichi dari Hanagezuka. Namun tubuh aslinya masih bersembunyi di jantung tubuh palsu tersebut, sehingga Hantengu kabur kembali. Di saat-saat terakhir, Tanjiro nekat mengorbankan Nezuko terkena sinar matahari untuk bisa membunuh tubuh asli Hantengu di jantung tubuh palsu Hantengu. Oke, selanjutnya yang ke-9, Tanjiro serba bisa. Di detik-detik terakhir saat akan membunuh Hantengu, Tanjiro mengingat ajaran teknik milik Zenitsu yaitu lompatan kilat. Tanjiro dengan hebatnya telah berhasil menirukan teknik milik Zenitsu tersebut. Bahkan sebagai tambahan, Tanjiro juga nantinya pada saat melawan Akaza pada saat perang besar melawan pasukan Muzan, Tanjiro juga bakal menirukan teknik binatang buas milik Inosuke. Itulah sebabnya Mimin bilang bahwa Tanjiro pemburu iblis yang serba bisa. Ya kayak avatar-avatar gitu teman-teman. Lalu yang terakhir, di fakta unik yang ke-10 ini, iblis Nezuko anti matahari. Di season 3 nanti, kita akan diperlihatkan bahwa iblis Nezuko bakal terkena sinar matahari. Tapi, ajaibnya, berbeda dengan iblis lain, Nezuko masih bisa bertahan dan masih bisa hidup walaupun terkena cahaya sinar matahari. Bahkan, sekelas Raja Iblis Muzan juga tidak bisa menaklukkan cahaya matahari. Oke, seperti itulah pembahasan tentang 10 fakta unik yang ada di anime Kimetsu no Yaiba season 3 yang wajib kalian ketahui. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.